ayat ini manusia yang sebelumnya diseru dengan bentuk mufrad maghorroka, bukan maghorrokum, tapi maghorroka. Di ayat yang ke-6, 7, dan 8. Ghorroka birabbika khalaqaka fasawwaka fa'adalaka rokkabaka, itu mufrad. Bukan gharrakum rabbikum khalaqakum sawwakum adalakum rokkabakum. Bukan gitu tuh. Di ayat 6, 7, 8. Nah, di ayat 9 ini menggunakan tukazibuna. Jadi kamu semua. Bukan hanya diserang secara bukan diserang, bukan hanya diingatkan per individu, perorangan, tetapi diingatkan secara berjamaah. Ada kesalahan berjamaah di sini. Apa yang mereka lakukan secara berjamaah? Kesalahan yang mereka lakukan secara berjamaah, yaitu tukazibuna biddin. Kamu mendustakan hari pembalasan. Nah, ayat ini menjadi bantahan. Sekiranya ada orang kalau misalnya, contoh misalkan begini, Ali bin Abi Thalib pada suatu hari memanggil pelayannya. Ketika dipanggil enggak menjawab. Enggak nurut gitu ya. Enggak menjawab. Namun setelah tidak menjawab tersebut, pelayannya itu berdiri di pintu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Malaka lam tujibni?" Kenapa kamu tidak menjawab aku? Terus kata pelayan tersebut, "Lisiqati bihilmika wa amni min uqubatika." Karena engkau itu baik. Aku tidak menjawab karena aku yakin engkau itu tidak akan marah. Dan aku selamat dari hukuman engkau. Nah, Ali bin Abi Thalib ini kan saking baiknya kepada pelayannya itu, sehingga pelayannya itu ketika dipanggil itu malah beralasan begitu. Jadi terlenakan gitu. Terlenakan karena Ali bin Abi Thalib ini baik, penyabar, tidak suka menghukum, akhirnya ketika dipanggil tuh nggak langsung menjawab. Ini yang disebut dengan tertipu dengan kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala udah ngasih manusia. Udah Allah menciptakannya, menyempurnakannya, menyeimbangkannya, menyusunnya dalam rupa terbaik yang dikehendakinya. Semakin Allah itu baik, bahkan bukan hanya memberikan itu semua, tetapi menunda, tidak langsung memberikan azab ketika manusia itu berdosa, dan juga memberikan umur agar punya kesempatan untuk bertaubat. Ternyata kebaikan Allah ini bikin manusia ini santai. Bukannya malah buru-buru bertaubat, malah sesuatu yang penting itu nggak dikerjakan. Ini menunjukkan mereka tertipu oleh persepsi mereka sendiri tentang maha karimnya Allah. Tentang maha karimnya Allah.
Maka di ayat ini bal tukadzibuna biddin. Bal tukadzibuna biddin. Sebenarnya mereka itu tidak layak tertipu. Karena mereka itu tertipu bukan tertipu oleh kemahabaikannya Allah, tertipu oleh maha baiknya Allah, maha karimnya Allah, bukan. Tetapi mereka itu tertipu oleh persepsi dan kelalaian persepsi mereka terhadap karimnya Allah itu. Disebabkan mereka tidak percaya hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Karena kalau mereka percaya kepada hari pembalasan, tidak akan pernah ada nikmat Allah yang mampu melalaikan mereka dari akhir. Yang tidak akan mampu melalaikan mereka dari hal yang penting untuk mereka kerjakan untuk akhirat mereka. Itu sedikit barangkali karena kata kalla ini di sini merupakan bantahan ketidaklayakannya mereka tertipu oleh kebaikan Allah. Justru mestinya kebaikan Allah itu bukan menipu dirinya menjadi lalai, tapi justru malah mestinya kepada bos yang baik ini pas manggil langsung kan mestinya gitu. Kalau orang normal itu, orang yang benar, yang tidak mendustakan hari pembalasan, kalau dipanggil sama orang baik atau bos yang baik, itu pasti langsung gitu. Tetapi ini ada orang yang aneh nih, yang error. Justru ketika dikasih kebaikan itu malah merasa aman. Karena bosnya baik ini, jadi nggak langsung aja. Nggak langsung disahut juga apa-apa, malah begitu. Ini karena mereka mendustakan hari pembalasan. Kalla di situ, dan kata kalla ini sudah banyak berulang sehingga tidak perlu ditaklik lagi. Itu barangkali sedikit kaitannya antara ayat 6, 7, 8 yang di situ khitabnya pada mulanya untuk orang perorangan, kalau di sini ternyata untuk semua manusia tuh. Karena ternyata ada kesalahan secara berjamaah. Yaitu apa? Kesalahan secara berjamaahnya mendustakan hari pembalasan. Kalau tertipunya oleh nikmat Allah itu beda-beda orang itu, tidak kompak. Mungkin ada orang yang tertipu dengan jabatan. Ada lagi orang kalau dengan jabatan nggak tertipu, tetapi dengan misalkan banyaknya aset gitu ya, tanah misalnya. Jadi kesan seorang terhadap nikmat Allah yang menjadikan mereka terlena itu beda-beda setiap orang. Kalau orang yang sukanya misalkan perhiasan emas, ya mungkin dia akan tertipu sama emas gitu. Nah, tetapi kalau untuk mendustakan hari kiamat, mereka itu kompak sama-sama mendustakan pembalasan. Baik Ustaz, wallahu a'lam.